Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Asoiha. Saya dari 12 Akuntansi SMK Budi Mulia Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya produksi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yuk mari kita simak video selanjutnya mengenai pembahasan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 1. Biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan baku pokok atau bahan baku utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Sedangkan biaya bahan baku sendiri ini adalah suatu biaya yang dikeluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan, yang di dalamnya mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan juga operasional. Kedua, ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja sendiri ini adalah biaya yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut atau besarnya nilai tenaga kerja yang terjadi untuk penggunaan tenaga kerja dalam rangka mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Selanjutnya, jenis-jenis biaya bahan baku. Biaya bahan baku terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pemakaian bahan baku produksi utama yang terkait langsung dengan produk yang akan dihasilkan. Contohnya, seperti dalam industri penjahitan pakaian jadi, bahan baku utamanya adalah tekstil atau kain. Yang kedua ada biaya bahan baku tidak langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk namun pemakaiannya relatif kecil. Contohnya, biaya untuk membeli paku, thinner, cat, dan lain sebagainya. Bahan tersebut tergolong tidak langsung karena penggunaannya relatif kecil dan sulit diukur jika dihitung biaya per unit produk. Selanjutnya, jenis-jenis dan fungsi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Biaya yang terjadi disebabkan karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya, biaya langsung yaitu upah pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik, iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Fungsinya yaitu menentukan biaya pada produksi barang untuk satu unit atau pengerjaan suatu proyek dan dapat ditentukan sebelum produksi dilaksanakan, serta untuk menentukan anggaran perusahaan, catatan keuangan, dan akuntansi perusahaan. Kedua, ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang sulit untuk dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya biaya tidak langsung yaitu biaya umum dan administrasi, gaji bagian keuangan, gaji bagian penjualan, gaji bagian manajer, dan sebagainya. Fungsinya yaitu digunakan ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang atau beberapa macam proyek dan mempersiapkan anggaran lebih untuk memproduksi barang atau mengerjakan proyek. Kemudian jenis-jenis biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Yang ketiga, biaya pemeliharaan yang meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan pada perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Terbagi menjadi 3,
yaitu yang pertama ada BOP tetap, yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contohnya seperti pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum, dan konsultan akuntansi. Yang kedua ada BOP variabel, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya yaitu biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Yang ketiga ada BOP semi variabel, yakni biaya yang berubah tetap tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya yaitu biaya tinta printer. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Yang kedua ada BOP tidak langsung departemen, merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Dan yang terakhir kita akan membahas 3 manfaat yang diperoleh biaya overhead pabrik. Yang pertama ada menentukan harga secara tepat. Biaya ini dihitung dan dimasukkan dalam penentuan harga supaya tidak terjadi kerugian. Kedua, mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan adanya BOP, maka bisa mengetahui rincian masing-masing alokasi biaya yang dikeluarkan, sehingga pembuatan anggaran akan lebih terbantu dan terencana. Pengeluaran terlebih pun dapat terhindar. Dan yang ketiga ada mengawasi pengeluaran biaya. Penghitungan biaya overhead dapat membantu perusahaan untuk mengawasi biaya yang dikeluarkan dalam bisnis secara keseluruhan. Sekian video pembahasan mengenai biaya produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.